depannya Pak Ali. Pak Ali ini banyak cerita yang banyak bolongnya ya, kita nggak mengerti ceritanya bagaimana. Kemudian tambahan cerita bahwa masih ada perusahaan asing yang menambang minyak di sana. Kan lebih aneh lagi. Kalau mereka bisa kemudian merasa masih untung, kenapa Pertamina jadi rugi begitu kan? Silakan Pak. Jadi begini ya, kita lihat. Selamat pagi Pirsawan. Ya. Jadi pertama yang penting kita lihat, kita harus mengevaluasi ya, sejauh mana statement daripada Pertamina dengan rencana akan menutup terhadap pangkalan Berandan tersebut. Sebetulnya kalau kita berpikir kepada masalah refinery yang sudah ada di sana, seyogyanya tidak layak kalau ini harus ditutup. Karena begitu, Pak? Karena bagaimanapun juga kita ini sekarang masih membutuhkan refinery. Sampai sekarang kita masih mengharapkan investor untuk masuk ke dalam negeri untuk membuat refinery di sini yang kita anggap sampai sekarang masih ada kekurangan. Tapi cerita bahwa kalau misalkan cuma 4.000 barrel berarti nggak nutup ongkosnya mereka, itu masuk akal nggak sih Pak? Nah itu sebetulnya begini, mungkin mereka melihat daripada kalau toh ini sekarang refinery kapasitasnya sekian barel, tetapi masuk cuma antara 2.000 dan 4.000, mungkin pandangan daripada Pertamina mungkin dianggap ini tidak ekonomis, sehingga mereka berpikir kepada masalah ini lebih baik ditutup saja. Ini pandangan mereka dari Pertamina. Tetapi seyogyanya kalau toh memang kekurangan supply terhadap minyak tersebut, kan bisa dicari alternatif. Ambilkan minyak misalnya impor dari mana untuk menghidupkan di daerah Sumatera Utara ini supaya bisa berjalan mengenai refinery tersebut. Nah sekarang kalau misalnya didiamkan, ditutup, akan menjadi satu aset yang rusak kan. Satu kerugian sebetulnya. Pak, tapi yang berhak menutup gitu, misalkan apa memang pertimbangan murni pertimbangan Pertamina sendiri? Misalkan dia berhitung sendiri, karena begini Pak, sebetulnya kan ini adalah center dari satu perekonomian. Begitu dia tutup, Bapak yang merasakan ya Pak ya, masyarakat di sana. Jadi kan ada dampak lain lagi Pak. Apa sih berhitungnya? Memang Pertamina murni yang bisa memutuskan karena sudah tidak beruntung saya tutup, atau sebetulnya pemerintah daerah, DPRD, masyarakat bisa diikut sertakan? Saya kira begini ya, biasanya itu di dalam riset tersebut, kalau memang harus ditutup, itu harus dikasih explain kepada masyarakat. Pertamina harus menjelaskan sama masyarakat. Kenapa ini harus sampai ditutup? Karena A, B, C, D misalnya begitu. Tetapi kalau pandangan kita dari Komisi 7 sendiri belum pernah memanggil Pertamina mengenai masalah Berandan ini. Bapak tahu tidak pangkalan Berandan sudah tutup dari bulan Juni itu? Lah saya sendiri baru dengar sekarang. Kan baru bulan Juli ini bidang perminyakan nih Pak ya. Secara resmi kita baru dengar dalam bulan 7 ini katanya di pangkalan Berandan akan ditutup. Tapi sudah ditutup Pak sebetulnya. Sudah ditutup. Jadi kalau operasi sudah berhenti begitu ya. Malah dulu ada GM, ya kan? Sekarang juga jadi manajer area, tunduk pada Dumai. Manajer aset jadi yang di sana. Jadi jelas-jelas sudah ditutup, tapi Bapak Pak Ali pun tidak mengerti. Jadi Pertamina, oke Pak, kita lihat barangkali tugasnya dulu ya Pak ya. Dia sebetulnya punya wewenang penuh tidak untuk menutup sendiri tanpa ada pertimbangan lain. Yang kedua, dia mesti lapor nggak sih sebetulnya? Atau sebetulnya nggak perlu lapor juga, nggak apa-apa, suka-sukanya dia? Bukan, sebetulnya kalau toh memang itu harus akan ditutup, mesti harus ada laporan yang jelas. Pertimbangannya apa, semuanya kan ya, Pak? Kita dari Komisi 7, kita mau tahu why sampai ini harus ditutup. Ini satu, ya kan. Kemudian kedua, kalau toh memang ini harus ditutup, kan harus ada penjelasan yang konkret, harus ada sosialisasi supaya jangan terjadi gejolak kepada masyarakat, dan harus carikan alternatif terhadap masyarakat setempat. Bagaimana kalau sampai ditutup kehidupan dari masyarakat setempat? Ini yang harus betul-betul dipikirkan. Yang ketiga, yang keempatnya, kita lihat bahwa kita ini sekarang masih butuh investor untuk masalah refinery. Ini jelas nyata ini. Sering kita bahas di Komisi 7. Kenapa di sini sudah ada? Apakah dianggap peralatannya sudah terlalu tua? Ataukah dianggap itu semuanya kan bisa di-upgrade kan? Jadi tapi ini kalau cadangan minyaknya memang sudah habis, barangkali Pak mungkin tidak? Bisa kejadian seperti dengan cadangan minyak sudah habis. Tetapi kita bisa carikan alternatif biasanya. Kita mengambil inisiatif misalnya apa? Kita bisa mengimpor minyak dari luar untuk direfinerykan di situ. Jadi aneh saya sebetulnya. Kasih contoh saja. Silakan Pak. Ya kan? Itu Balongan, produksi kilang minyaknya sekarang itu mencapai 210.000 barel. 210.000 barel. Coba kita bandingkan dengan Pangkalan Berandan, hanya 7.000 barel. Jauh sekali perbedaannya. Dan di Balongan sama sekali tidak ada satu tetes minyak pun tidak ada di sana. Saya pikir lebih bagus. Dan itu semuanya minyak import di sana. Maupun Dumai 350.000 barel per hari. 100% minyaknya impor. Kenapa mesti di Berandan masih alhamdulillah kalau 4.000 masih menguntungkan? Kenapa nggak diimport atau disisihkanlah sedikit? Cuma 7.000 kok.
Nah sekarang apa sih yang Bapak rasakan? Ada apa di sini sebetulnya Pak? Dan pertanyaan lebih jauh, masih ada yang menambang juga di sana yang masih punya hitungan untung begitu ya Pak ya? Saya ragu nih, Pertamina apa punya Pertamina atau punya orang per orang di Pangalengan itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau punya Pertamina, kenapa mesti aset itu terlantarkan? Di situ kolam renang internasional, rumah sakit internasional, itu ditelantarkan, lapangan golf, semua. Dan malah ada rumah-rumah yang dirubuhkan di sana. Oke, ini pertanyaan jadi makin banyak ya Pak ya, yang pasti kita tidak mengerti apa pertimbangan Pertamina. Dan buat Pak Ali juga jadi tidak mengerti juga karena belum ada laporan di sana. Oke, yang Bapak tahu lebih jauh Pak, apa pertimbangan mereka selain bahwa tidak ekonomis? Dan kemarin ada cerita lagi bahwa akan dibuka lagi, akan dioptimalkan. Itu cerita apa lagi Pak? Saya pikir begini, barangkali mereka karena kan Pertamina itu terpecah, dibagi dua. Ada namanya unit pengolahan, ada namanya unit eksplorasi. Masing-masing itu terpisah, masing-masing cari keuntungan. Ada kemungkinan kalau seandainya hasil eksplorasi itu dijual ke luar negeri itu lebih tinggi nilainya kebandingan EP menjual ke pengolahan. Barangkali itu salah satunya. Oke, nanti dulu Pak, saya ingin tahu juga. Oke, yang membuat kemudian tiba-tiba ada cerita akan dibuka atau akan dioptimalkan kembali Pangkalan Berandan, itu karena gerakan ikadannya sendiri atau memang karena ada cerita lain? Kita akan bahas lebih jauh ya Pak ya. Bisa kemana kita bicara, Pansara dan Harapan.